Bismillahirrahmanirrahim. Bab tayammumi utawi iki iku bab jelasake masalah tayamum. An Jabirin radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli nusirtu birru'bi masirata syahrin waju'ilat li al-ardu masjidan wa dhahuran fa ayyuma rajulin adrakathu as-salatu falyusalli wa dzakarul hadis wa fi hadisi Hudzaifah radhiyallahu anhu inda muslimin waju'ilat turbatuha lana dhahuran idza lam najidil ma'a wan aliyin radhiyallahu anhu inda Ahmad waju'ila at-turabu li tahuran. An Jabirin, kacerita saking sahabat Jabir radhiyallahu muga-muga ngrindani Allah sapa Allah anhu ing Jabir ana Nabiya sallallahu alaihi wasallam setuhune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala iku dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utitu den paringi sapa ingsun khamsan ing 5 perkara. Lam yu'tahunna kang ora pisan-pisan den wae hunna ing khamsan ahadun sapa wong suci qabli kang tetep ing dalem sedurunge ingsun. Nusirtu den tulungi sapa ingsun birrubi kelawan den wedeni masirata syahrin kelawan pelakon saulan waju'ilat lan den dadekake li keduwe ingsun al-ardu apa bumi masjidan kelawan dadi masjid wa tahuron tur suci wa ayyuma rajulin lan endine utawi wong lanang adrakat kang nemoni hu ing rajul as-sholatu apa salat falyusolli mongko becik salat sapa rajul wa dzakara lan nutur al hadis ing hadis wa fi hadisi Hudzaifah radhiyallahu anhu wa fi hadisi Hudzaifah radhiyallahu anhu lan iku ing dalem hadise Hudzaifah radhiyallahu anhu ing da muslimin ing dalam riwayate Imam Muslim wajuila selan dadekake turbatuha apa lebune arep lana kedue kita tahuran hale kang suci idza lam tajid nalikane ora pisan-pisan nemu almaa ing banyu wan aliyin radhiyallahu anhu lan kacerita Sayyidina Ali radhiyallahu anhu inda Ahmad ing dalam riwayate Imam Ahmad wajuila lan den dadekake anturabu apa lebu li kedue ingsun tahuron ingkang suci. Bab tayamum yang pertama adalah hadis dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, aku telah dikasih 5 hal yang belum pernah dikasihkan kepada orang-orang sebelum aku, yaitu nusirtu birru'bi masirata syahrin, saya ditolong dengan ketakutan musuh-musuh saya ukuran perjalanan satu bulan. Jadi maksudnya itu yaitu hadis ini menunjukkan bahwa setiap jengkal bumi itu bisa dipakai untuk bersuci. Lalu yang kedua, ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran. Jadi Allah telah menjadikan untukku bumi sebagai masjid dan bumi termasuk
hal yang suci. Maka barang siapa yang menemui waktu sholat, maka hendaklah sholat. Karena apa? Karena setiap jengkal bumi itu suci. Setiap jengkal bumi adalah masjid. Jadi ketika mendengar adzan hendaklah sholat, ya langsung sholat dimanapun berada. Lalu dari riwayat hadis Imam sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu wajulat turbatu halana tahuran wa idza lam najidil ma. Jadi Allah menjadikan bagi Nabi Muhammad SAW sekaligus bagi umatnya adalah debu dari bumi suci. Jadi hukum dari debu yang ada di bumi itu suci ketika tidak bisa menemukan air. Tuh. Kemudian ada hadis lagi dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yaitu wajulat turabu li tahuron. Jadi Allah menjadikan debunya bumi itu suci bagi kami, bagi Rasulullah dan umatnya. Jadi itu sebuah keistimewaan yang hanya dimiliki oleh umat Nabi Muhammad SAW, yaitu bisa bersuci dengan menggunakan debu. Atau dari pendapat imam selain Imam Syafi'i, semua yang ada di bumi itu bisa dipakai untuk bersuci, yang selain air. Kalau air jelas semua pendapat sama. Tuh. Wan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma qala ba'asani an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hajatin fa ajnabtu falam ajidil ma'a fatamarrahtu fi sa'idi kama tatamarrahu dabatu thumma ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadzakartu dzalika lahu faqala innama kana yakfika an taqula biyadaika hakadha summa daraba biyadaihi al-ardu darbatan wahidatan summa mahshaha shimala 'alal yamini wa dhahiru kaffaihi wa wajhahu muttafaqun alaihi wa lafdhu li muslimin wa fi riwayatin lil Bukhari wa daraba bi kaffaihi al-ardu wa nafakha fihima thumma masaha bihima wajhahu wa kaffaihi. Wa an Ammar bin Yasirin kacerita saking Ammar bin Yasir radhiyallahu muga-muga ngrindani Allah sapa Allah anhuma ing Ammar lan Yasir. Qala matur sapa Ammar bin Yasir, ba'asa ngutusni ing ingsun sapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hajatin ing dalem hajat fa ajnabtu mongko junub sapa ingsun falam ajid lan ora pisan-pisan nemoni sapa ingsun almaa ing banyu fatamarrahtu mongko guling-guling sapa ingsun fi saidi ing dalem tanah kama tatamarrahu kaya oleh guling-guling apa ada batu hayawan. Summa ataitu mongko nekani sapa ingsun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadzakartu mongko nutur sapa ingsun zalika ing mengkono-mengkono tamarruh fi saidi lahu maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama kana angin pastine ana iku yakfika nyukupi ka ing sira apa antakula yen to ngucap sapa Rasulullah biyadaika kelawan asta lorone Rasulullah hakadha ing mengkene. Sumandoroba mongko nuli ngepukake sapa Rasulullah biyadaihi ing asta lorone Rasulullah al-ardo ing bumi. Nurbatan kelawan kepukan wahidatan kang sepisan.
Sumamasaha nuli ngusap sapa Rasulullah asyimala ing tangan kiwa alal yamini. Sumamasahamu engko nuli ngusapake sapa Rasulullah asyimala ing tangan kiwa alal yamini ing atase tangan tengene Rasulullah. Wa dhuhiru kafaihi lan kelawan dhuhiri epek-epek wa wajahu lan wajahi Rasulullah. Muttafaqun padha sepakat sapa Imam Bukhari Muslim alaihi ing atase hadis. Walafdu utai lafadz hadis iku li muslimin kedua Imam Muslim. Wa fi riwayatin lan iku ing dalem siji riwayat Bukhari kedua Imam Bukhari apa wong daraba bi kafaihi al ardu. Wong daraba lan ngepukake sapa Rasulullah bi kafaihi kelawan epek-epek lorone Rasulullah al ardu ing bumi. Wa nafakhol nuli nyebul sapa Rasulullah fihi ma ing dalem karone kafaihi. Thumma masaha mongko nuli ngusap sapa Rasulullah bihima kelawan karone kafaihi wajahu ing wajah Rasulullah wa kafaihi lan asta lorone Rasulullah. Dari Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir iku Abul Yaqondon Ammar bin Yasir. Jadi Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW pernah mengutusku dalam sebuah hajat atau sebuah keperluan. Jadi Ammar bin Yasir pernah disuruh oleh Kanjeng Nabi Muhammad dalam sebuah keperluan. Nah, tapi Ammar bin Yasir itu fa'ajnabtu, saya dalam keadaan junub. Lalu saya dalam keadaan junub dan saya tidak pernah menemukan air. Untuk mandi junub itu tidak menemukan air. Akhirnya saya gulung-gulung di tanah. Jadi gulung-gulung di tanah seperti gulung-gulungnya hewan di tanah. Kemudian Ammar bin Yasir itu mendatangi Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan menceritakan hal itu. Wahai Rasulullah, saya tadi itu mau mandi junub tapi tidak menemukan air. Akhirnya saya gulung-gulung di tanah. Apa jawaban Rasulullah? Faqala innama kana yakfika an taqula biyadaika hakadha. Kemudian Nabi SAW bersabda, sesungguhnya cukup bagi kamu biyadaika hakadha. Jadi Nabi mengatakan cukup bagi kamu itu sambil memberikan isyarat dengan kedua tangannya, yaitu kedua tangannya itu dipukulkan ke bumi, satu kali pukulan. Kemudian diusapkan ke tangan kanan, diusap dengan tangan kiri, terus sampai dohir epek-epek itu diusap semuanya. Setelah itu mengusap wajah. Nah, hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari Muslim. Adapun lafaz hadis ini adalah lafaznya Imam Bukhari, Imam Muslim. Dari riwayat Imam Bukhari itu wandoroba bi kafaihi al ardo wa nafakha fihima summa masaha bihima wajahu wa kafaihi. Riwayat Imam Bukhari itu Nabi Muhammad SAW itu memukulkan kedua tangannya ke tanah. Setelah memukulkan, Nabi meniupnya, ditiup. Setelah ditiup itu diusapkan ke wajah dan kedua tangan. Jadi itu pembahasan tentang rukun tayamum. Jadi pertama mengusap muka dengan debu, yang kedua mengusap kedua tangan sampai siku-siku dengan debu. Itu rukun tayamum. Adapun kalau ada tambahan satu lagi, itu berarti ini niat. Ada 4, berarti ada tertib itu. Tapi tidak disunahkan tertib. Biarpun dibalik tangan dulu baru muka boleh. Seperti hadis Imam Muslim tadi, itu kan tangan dulu, kemudian wajah. Kalau Imam Bukhari wajah dulu baru kedua tangan.
Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tayammumu darbatani darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadaini rawahu ad-Daraqutni wa sahaha al-a'immatu waqfahu. Wa Ibnu Umar lan kacerita saking Ibnu Umar radhiyallahu muga-muga ngrindani Allah sapa Allah anhuma ing Ibnu lan Umar. Kala matur sapa Ibnu Umar, kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rupane dawuh atayammumu darbatani ila akhirih. Atayammumu utawi tayamum darbatani iku rong pukulan. Darbatan utawi pukulan kang sepisan iku lil waji kedue wajah. Wa darbatun lan utawi pukulan kang kaping pindho lil yadaini iku kedue tangan loro. Rawang riwayatake ing hadis ad-Daraqutni sapa Imam Daraqutni. Wa sahahalan benerake al-a'immatu sapa pira-pira umat waqfahu ing mandeke hadis. Hadis dari Ibnu Umar ini lebih jelas lagi memperkokoh pendapat yang pertama tadi. Jadi Nabi Muhammad SAW bersabda, yaitu tayamum itu dua pukulan, yaitu pukulan pertama, jadi meletakkan kedua telapak tangan di bumi itu kan ditekankan sehingga dengan kata dorbat. Jadi dipukulkan ke bumi satu kali untuk mengusap wajah. Kemudian pukulan yang kedua itu untuk mengusap kedua tangan, diusap, bukan dibasuh karena menggunakan debu. Jadi ini jelas tayamum, rukun tayamum pertama mengusap muka, yang kedua mengusap kedua tangan sampai siku-siku. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sa'idu wudhu'ul muslimi wa illam yajidil ma'a asyar sinina wa idza wajada al-ma'a falyattaqillaha wal yumissahu basyaratahu rawahu al-Bazzar wa sahahahu Ibnul Qattan walakin sawwabad Daraqutni irsalahu wa Tirmidzi an Abi Dzarrin nahwuhu wa sahahahu. Wa Abi Hurairah lan kacerita saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala matur sapa Abi Hurairah radhiyallahu an qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam as-saidu utawi lebu wudhu'ul muslimi iku wudune wong muslim. Fa'ilam tajid senajan ora pisan-pisan nemu sapa muslim alma'a ing banyu asyra sinina ing dalem 10 taun. Fa'idha wajada mongko nalikane nemu sapa muslim alma'a ing banyu falyattaqi mongko becik wedi sapa muslim Allah ing Allah. Wal yumissalan becik ngusap sapa muslim ing ma basyaratahu ing kulite muslim. Rawang riwayatake ing hadis al-Bazzaru sapa Imam Bazzar. Wa sahahalan benerake ing hadis Ibnu Qattan sapa Imam Ibnu Qattan. Walakin lan tetapine sawaba benerake ad-Daraqutni sapa Imam Daraqutni irsalahu ing mursale hadis. Wal Tirmidzi lan iku kedue Imam Tirmidzi an Abi Dzarrin saking Abi Dzar apa nahwu sepadane hadis. Wa sahahalan benerake sapa Abi Dzar ing hadis. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa debu adalah wudhunya orang muslim walaupun orang muslim tersebut tidak menemukan air selama 10 tahun. Jadi biarpun selama 10 tahun tidak menemukan air itu boleh tayamum. Jadi ini karena faktul ma'i. Jadi ketika tidak menemukan air biarpun itu selama 10 tahun tetap boleh bertayamum. Tetapi ketika menemukan air maka hendaklah takut kepada Allah dan hendaklah mengusap kulitnya dengan air atau membasuh kulitnya dengan air.
Ini hadis riwayat Imam Bazzar dan disahihkan oleh Ibnu Qattan, dan menurut Imam Daruqutni hadis ini juga benar kemursalannya. Kemudian menurut Imam Tirmidzi dari Abi Dzar senada dengan hadis tersebut dan menganggap hadis tersebut adalah sahih. Wa Nabi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kharaja rajulani fi safarin fahadarat as-salatu wa laysa ma'ahuma ma'un fatayammama sa'idan thayyiban fasallaya summa wajada al-ma'a fil waqti fa'ada ahaduhuma as-salata wal wudu'a walam yu'idil akharu summa ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lahu faqala lilladzi lam yu'id asabta as-sunnata wa jaza'atka sholatuka wa qala al-akhari lakal ajru marrataini rawahu Abu Dawud wa Nasa'i. Wa Nabi Sa'idin Al-Khudri lan kacerita saking Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala matur sapa Sa'id Abi Sa'id Al-Khudri kharaja metu sapa rajulani wong lanang loro fi safarin ing dalem lelungan fahadrat mongko hadir as-sholatu apa waktune salat walaisa lan ora tetemu ma'huma semertane rajulani ma'un apa banyu walaisa lan ora tinemu iku ma'huma semertane rajulani ma'un apa banyu fatayammama mongko padha tayamum sapa karone rajulani saidan kelawan lebu thayyiban kang suci fasallaya mongko padha salat sapa rajulani summa wajada mongko nuli nemu sapa rajulani alma'a ing banyu fil waqti ing dalem waktu ing dalem sijine waktu fa'ada mongko baleni sapa ahadu masalah sijine rajulani as-sholata ing salat wal wudu lan wudu walam yu'id lan ora pisan-pisan baleni sapa al-akharu rajul kang weneh summa ataya mongko nuli teka sapa rajulani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falakaro mongko nutur sapa karone rajulani dalika ing mengkono-mengkono aada walam aid lahu maring Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala mongko dawuh sapa Rasulullah lilladzi maring rajul lam yu'id kang ora baleni sapa rajul asobta nyocoki sira as-sunnata ing sunat wa ajza'at lan nyukupi ka ing sira apa salatuka salat sira wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi lil akhari maring kang rajul kang meneh laka iku kedhe sira apa al ajru ganjaran marrotaini kelawan tikel loro. Rawang riwayatake ing hadis Abu Dawud sapa Imam Dawud, Abu Dawud wa Nasa'i lan Imam Nasa'i. Jadi riwayat dari Imam Abu Dawud dan Imam Nasa'i yaitu dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahwa suatu ketika ada dua orang laki-laki. Dua laki-laki tersebut bepergian jauh untuk melakukan bepergian jauh. Nah, kemudian datanglah waktu sholat. Nah, ketika datang waktu sholat, kedua laki-laki tersebut tidak mempunyai air untuk bersuci. Akhirnya tayamumlah kedua laki-laki tersebut dengan debu yang suci. Kemudian keduanya sholat. Nah, setelah selesai sholat, melakukan perjalanan lagi, bertemulah dengan air. Dan di suatu waktu bertemu dengan air. Waktu sholat masih ada. Jadi ketika bertemu air tersebut, waktu sholat masih ada. Kemudian salah satu dari rajul tersebut itu mengulang sholatnya, yaitu dengan wudhu terus sholat lagi. Sedangkan yang satunya tidak mengulang sholatnya. Akhirnya karena terjadi perdebatan
datanglah keduanya ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian menceritakan tentang hal itu. Wahai Rasulullah, ini tidak mau mengulang sholatnya, padahal sudah ketemu air. Yang mengulang sholatnya, saya yang sudah sholat sebelumnya sudah berusaha mencari air tapi tidak ketemu air. Setelah sholat keluar sebentar ketemu air. Ya, saya tidak mengulang sholat saya, hanya terus seperti itu. Nah, setelah itu akhirnya Rasulullah menjawab kepada orang yang tidak mengulang sholatnya. Orang yang tidak mengulang sholatnya tadi dikasih tahu oleh Rasulullah bahwa kamu sudah sesuai dengan sunnah dan sholat kamu sudah cukup. Berarti tidak usah mengulang lagi. Nah, kemudian sabda Rasulullah ke orang yang kedua yang mengulang sholatnya tadi itu, lakal ajru marotaini, kamu punya 2 pahala, yaitu pahala sholatmu pertama dapat pahala, sholatmu kedua juga dapat pahala. Jadi antara mengulang dan tidak mengulang, kalau sudah melakukan sholat itu sama-sama benarnya. Jadi tidak usah saling menyalahkan. Harus mengulang, waktunya masih panjang. Misalkan kok sholat zuhur sudah berusaha mencari air tapi tidak ketemu. Setelah tayamum, setelah sholat kok keluar sebentar sudah ketemu air. Yaitu mengulang ya boleh, tidak mengulang ya boleh, karena sudah selesai sholat. Kalau tidak mengulang ya tadi sudah cukup sholat kamu sudah sesuai dengan sunnah. Bagi yang mengulang kamu dapat 2 pahala. Jadi tidak usah ada perdebatan mana yang benar mana yang salah, kedua-duanya benar, karena itu sudah ditaskai oleh Nabi. Wa Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma fi qaulihi azza wa jalla wa in kuntum mardu aw ala safarin qala idza kanat birrajuli al-jirahatu fi sabilillahi wal quruhu fayujnibu fayakhafu ayamuta in igdasala tayammama, rawahu ad-Daraqutni mauqufan wa rafahu al-Bazzaru wa sahahahu Ibnu Huzaimah wal Hakim. Wa an Ibnu Abbasin, lan kacerita saking sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu muga-muga ngrindani Allah sapa Allah, anhuma ing karone Ibnu lan Abbas, fi qaulihi azza wa jalla, ing dalem dawuhe Allah azza wa jalla, rupane dawuh wa ing kuntum marundu au ala safarin, wa ing kuntum lan lamun ana sapa sira kabeh marundu iku wong kang lara, au ala safarin utawa ing atase lelungan, kola dawuh sapa Rasulullah, kola matur sapa Ibnu Abbas, kola matur sapa Ibnu Abbas, idza kanat nalikane ana birrajuli iku kelawan wong lanang, al jirahatu apa catu, fisabilillahi ing dalem bilani agamane Allah, wal kuruhu lan luka lan cedera, faiznibu mongko junub sapa rajul, fayakhafu mongko kuwatir sapa rajul ayamuta ing yen to mati sapa rajul, ini tasala lamun adus sapa rajul, tayammama mongko becik tayamum sapa rajul. Rawang riwayatake ing hadis ad-Daraqutni sapa Imam Daraqutni mauqufan khali hadis mauquf, wa rafa'ahu lan ngangkat ing hadis al-Bazzaru sapa Imam Bazzar, wa sahaha lan menrake ing hadis Ibnu Huzaimah sapa Imam Ibnu Huzaimah wal Hakimu lan Imam Hakim.
Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam menafsiri ayat wa in kuntum mardu aw ala safarin itu berkata, jadi jika ada seseorang laki-laki yang terluka dalam perang sabilillah atau cedera karena perang tersebut, kemudian laki-laki tersebut dalam keadaan junub, laki-laki tersebut itu khawatir jika mandi itu akan meninggal, maka dibolehkan tayamum. Jadi ini dalam keadaan terpaksa. Jadi luka yang menyebabkan kematian jika terkena air, maka itu sebaiknya tayamum, jangan memaksa wudhu ataupun mandi. Jadi boleh tayamum. Jadi ini dasar dibolehkan tayamum bagi orang-orang yang luka. Wan Aliyin radhiyallahu anhu qala ingkasarat ihda zandaya fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa amarani an amsaha alal jabair. Rawahu Ibnu Majah bisanadin wahin jiddan. Wa an Aliyin lan kacerita saking Sayyidina Ali radhiyallahu anhu qala matur sapa Sayyidina Ali ingkasarot pecah ikhtazandaya apa ugel-ugelane tangan. Fasa'altu mongko takon sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa amara mongko perintah sapa Rasulullah ni ing ingsun an amsaha ing yen ngusap sapa ingsun alal jabairi ing atase pira-pira perban. Rawang riwayatake ing hadis Ibnu Majah sapa Imam Ibnu Majah bisa nadin wahin kelawan sanad kang apes jidan kelawan banget. Jadi hadis ini diriwayatkan Ibnu Hibban tapi sanadnya sangat lemah, yaitu dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang berkata bahwa sendi pergelangan tangannya itu ada yang pecah, jadi ada yang patah. Kemudian beliau bertanya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memerintahkan agar mengusap jabair atau perban. Kalau sekarang itu gip. Jadi misalkan tangan seperti itu tadi, kalau kejadian tangan yang patah atau pergelangan tangan yang patah itu kan digip, istilah dokternya digip, di semen putih itu. Nah itu boleh ketika wudhu diusap dengan debu, jangan menggunakan air karena sama dokter ya jelas tidak boleh, takutnya nanti airnya masuk ke dalam. Jadi ini dasar mengusap perban dengan debu. Wan Jabirin radhiyallahu anhu fi rajuli alladhi syujja faghtasala famata inama kana yakfihi ayyatayammama wa yasiba ala jurhi khirqatan summa yamsaha 'alaiha wa yaghsila sa'ira jasadihi. Rawahu Abu Dawud bisanadin fihi dhafun wa fihi ikhtilafun ala rawihi. Wan Jabirin lan kacerita saking sahabat Jabir radhiyallahu anhu fi rajuli ing dalem wong lanang alladzi kang syujja kang catu sirahe sapa rajul. Faghtasala mongko adus sapa rajul, famata mongko mati sapa rajul. Innama kana angin pastine ono yakfihi apa nyukupi ing rajul
yakfihi iku nyukupi ing rajul apa ayat tayammama nyento tayamum sapa rajul wayak sibalan ngenani ala jurhi ing atase catune rajul khirqatan ing ikatan ing perban utawa ing tali selendang sumayam saha mongko ngusap sapa rajul alaiha ing atase khirqa wa yasilalan mbasuh sapa rajul saira jasadi ing sekerine jasate rajul rawang riwayatake ing hadis Abu Dawud sapa Imam Abu Dawud bisa natin kelawan sanad fihi kang tetep ing dalam hadis dhafun apa apes wa fihi lan iku ing dalam hadis ikhtilafun apa persulahan ala rawihi ing atase rawine hadis dari Jabir radhiyallahu anhu tentang menceritakan seorang laki-laki yang terluka di kepalanya. Jadi syuja itu jatuh di kepala. Nah, ketika jatuh di kepala, laki-laki tersebut memaksa untuk mandi. Nah, setelah mandi, laki-laki itu meninggal. Nah, mendengar cerita itu kemudian Rasulullah bersabda, "Innamaka la yakfihi ayat tayammama." Sesungguhnya hal itu cukup dengan tayamum, tidak usah mandi. Kemudian yang jatuh tadi itu dibungkus dengan kain, bukan perban, dengan kain. Khirqatan itu dengan kain. Jadi ini dibungkus dengan kain, kemudian diusap dengan debu. Jadi khirqah tadi diusap dengan debu, kemudian selain itu dibasuh dengan air. Jadi seluruh jasadnya tadi dibasuh dengan air. Jadi caranya seperti itu. Jadi khirqah itu dibungkus dengan kain. Kalau tadi kan dengan jabairo itu dengan perban. Perban itu atau gipsun. Kalau ini khirqah itu dengan kain. Tapi hadis ini dianggap lemah, sanadnya lemah, karena ada persulayan perawinya siapa itu. Wa Ibni Abbasin radhiyallahu anhu maqala minas sunnati alla yusolliya ar-rajulu bitayammumi illa sholatan wahidatan thumma tayammamu lis sholatil ukhra rawahu at-Taruqutni bi isnadin dhaifin jiddan. Wa Ibni Abbasin lan kacerita saking Ibnu Abbas radhiyallahu muga-muga ngrindani Allah sapa Allah anhuma ing karone Ibnu lan Abbas. Qala matur sapa Ibnu Abbas. Rupane atur minas sunnati iku setengah saking sunnah apa Allah yusolliya nyento ora salat sapa ar-rajulu wong lanang bitayamumi kelawan tayamum illa salatan kejaba salat wahidatan kang sepisan. Suma tayamamu mongko nuli tayamum sapa rajul lis sholati maring salat al-ukhra kang weneh. Rawang riwayatake ing hadis ad-Daruqutni sapa Imam Daruqutni bi isnadin kelawan sanad dhaifin kang apes jiddan kelawan banget. Nah, hadis penutup dari bab tayamum itu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang mengomentari tentang tayamum, yaitu di antara sunnah tayamum itu hendaklah seseorang itu satu kali tayamum itu untuk satu sholat fardu. Kemudian ketika seseorang itu mau sholat fardu lagi, ya tayamumlah lagi. Sehingga dalam syarat tayamum itu disunahkan tayamum ketika sudah mancing waktu sholat. Jadi ketika sudah mendengar adzan itu baru tayamum, jangan tayamum dulu. Karena siapa tahu setelah tayamum kita menemukan air bagi orang yang lifaktil ma, bagi orang yang tidak menemukan air kan itu. Kecuali kalau orang tersebut sakit seperti tadi yang ditakutkan
dikhawatirkan meninggal itu. Jadi tayamum itu harus dilakukan ketika masuk waktu sholat. Kemudian setelah itu tayamum melakukan sholat fardu satu, misalkan ketika waktu sholat duhur ya sholat duhur. Kemudian nanti biarpun belum batal, setelah mancing waktu sholat asar yo tayamum lagi untuk sholat asar. Itu. Jadi kurang lebihnya mohon maaf, demikian penjelasan tentang bab tayamum. Semoga bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu alam bisawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Semoga ngaji ini bermanfaat. Semoga lantaran ngaji ini kita diberi tambahan ilmu oleh Allah, semakin hari semakin bertambah ilmu dan hidayah, dan semoga orang-orang tua kita, guru-guru kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kelak fi yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW, dan semoga Rasulullah memaklumi kekurangfahaman kita dalam membaca hadis. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asobta nyocoki sira as-sunnata ing sunat, wa ajza'at lan nyukupi ka ing sira apa salatuka salat sira. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi lil akhari maring kang rajul kang meneh, laka iku kedhe sira apa al ajru ganjaran marrataini kelawan tikel loro. Rawang riwayatake ing hadis Abu Dawud sapa Imam Dawud, Abu Dawud wa Nasai lan Imam Nasai. Jadi riwayat dari Imam Abu Dawud dan Imam Nasai, yaitu dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahwa suatu ketika ada dua orang laki-laki. Dua laki-laki tersebut bepergian jauh untuk melakukan bepergian jauh. Nah, kemudian datanglah waktu sholat. Nah, ketika datang waktu sholat, kedua laki-laki tersebut tidak mempunyai air untuk bersuci. Akhirnya tayamumlah kedua laki-laki tersebut dengan debu yang suci. Kemudian keduanya sholat. Nah, setelah selesai sholat, melakukan perjalanan lagi, bertemulah dengan air. Dan di suatu waktu bertemu dengan air. Waktu sholat masih ada. Jadi ketika bertemu air tersebut, waktu sholat masih ada. Kemudian salah satu dari rajul tersebut itu mengulang sholatnya, yaitu dengan wudhu terus sholat lagi. Sedangkan yang satunya tidak mengulang sholatnya. Akhirnya karena terjadi perdebatan, datanglah keduanya ke Rasulullah SAW. Kemudian menceritakan tentang hal itu, wahai Rasulullah, ini tidak mau mengulang sholatnya, padahal sudah ketemu air. Yang mengulang sholatnya, saya yang sudah sholat sebelumnya sudah berusaha mencari air tapi tidak ketemu air. Setelah sholat keluar sebentar ketemu air, ya saya tidak mengulang sholat saya, hanya terus seperti itu. Nah, setelah itu akhirnya Rasulullah menjawab kepada orang yang tidak mengulang sholatnya. Orang yang tidak mengulang sholatnya tadi dikasih tahu oleh Rasulullah bahwa kamu sudah sesuai dengan sunnah dan sholat kamu sudah cukup. Berarti tidak usah mengulang lagi. Nah, kemudian sabda Rasulullah ke orang yang kedua yang mengulang sholatnya tadi itu, lakal ajru marotaini, kamu punya dua pahala, yaitu pahala sholatmu pertama dapat pahala, sholatmu kedua juga dapat pahala. Jadi antara mengulang dan tidak mengulang, kalau sudah melakukan sholat itu sama-sama benarnya. Jadi tidak usah saling menyalahkan. Harus mengulang, waktunya masih panjang. Misalkan kalau sholat duhur
sudah berusaha mencari air tapi tidak ketemu. Setelah tayamum, setelah sholat kok keluar sebentar sudah ketemu air. Yaitu mengulang ya boleh, tidak mengulang ya boleh, karena sudah selesai sholat. Kalau tidak mengulang ya tadi, sudah cukup sholat kamu sudah sesuai dengan sunnah. Bagi yang mengulang, kamu dapat 2 pahala. Jadi tidak usah ada perdebatan mana yang benar mana yang salah, kedua-duanya benar, karena itu sudah ditaskai oleh Nabi. Wa an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma fi qaulihi azza wa jalla wa in kuntum mardu aw ala safarin qala idza kanat birrajuli al-jirahatu fi sabilillahi wal quruhu fayujnibu fayakhafu ayamuta in igdasala tayammama. Rawahu ad-Darqutni mauqufan wa rafa'ahu al-Bazzaru wa sahahahu Ibnu Huzaimah wal Hakim. Wa an Ibnu Abbasin lan kacerita saking sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu muga-muga ngrindani Allah sapa Allah anhuma ing karone Ibnu lan Abbas fi qaulihi azza wa jalla ing dalem dawuhe Allah azza wa jalla rupane dawuh wa ing kuntum marundu au ala safarin wa ing kuntum lan lamun ana sapa sira kabeh marundu iku wong kang lara au ala safarin utawa ing atase lelungan kola dawuh sapa Rasulullah kola matur sapa Ibnu Abbas kola matur sapa Ibnu Abbas idza kanat nalikane ana birrajuli iku kelawan wong lanang al jirahatu apa catu fisabilillahi ing dalem bilani agamane Allah wal quruhu lan luka lan cedera faiznibu mongko junub sapa rajul fayakhafu mongko kuwatir sapa rajul ayamuta ing yen to mati sapa rajul ini utasala lamun adus sapa rajul tayammama mongko becik tayamum sapa rajul. Rawang riwayatake ing hadis ad-Darqutni sapa Imam Darqutni mauqufan khali hadis mauquf wa rafa'ahu lan ngangkat ing hadis al-Bazzaru sapa Imam Bazzar wa sahahalan menrake ing hadis Ibnu Huzaimah sapa Imam Ibnu Huzaimah wal Hakim lan Imam Hakim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam menafsiri ayat wa in kuntum mardu au ala safarin itu berkata, jadi jika ada seseorang laki-laki yang terluka dalam perang sabilillah atau cedera karena perang tersebut, kemudian laki-laki tersebut dalam keadaan junub, laki-laki tersebut itu khawatir jika mandi itu akan meninggal, maka dibolehkan tayamum. Jadi ini dalam keadaan terpaksa. Jadi luka yang menyebabkan kematian jika terkena air, maka itu sebaiknya tayamum, jangan memaksa wudhu ataupun mandi. Jadi boleh tayamum. Jadi ini dasar dibolehkan tayamum bagi orang-orang yang luka. Wa Aliyin radhiyallahu anhu qala ingkasarat ihda zandaya fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa amarani an amsaha alal jabair. Rawahu Ibnu Majah bisanadin wahin jiddan. Wa an Aliyin
Lan kacerita saking Sayyidina Ali radhiyallahu anhu qala matur sapa Sayyidina Ali ing kasarot pecah ikhtazandaya apa ugel-ugelane tangan. Fasa'altu mongko takon sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa amara mongko perintah sapa Rasulullah ni ing ingsun an amsaha ing yen ngusap sapa ingsun alal jabairi ing atase pira-pira perban. Rawang riwayatake ing hadis Ibnu Majah sapa Imam Ibnu Majah bisa nadin wahin kelawan sanad kang apes jidan kelawan banget. Jadi hadis ini diriwayatkan Ibnu Hibban tapi sanadnya sangat lemah. Yaitu dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang berkata bahwa sendi pergelangan tangannya itu ada yang pecah. Jadi ada yang patah. Kemudian beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar mengusap jabair atau perban. Kalau sekarang itu gip. Jadi misalkan tangan seperti itu tadi, kalau kejadian tangan yang patah atau pergelangan tangan yang patah itu kan digip, istilah dokternya digip, di semen putih itu. Nah itu boleh ketika wudhu diusap dengan debu. Jangan menggunakan air karena sama dokter ya jelas tidak boleh, takutnya nanti airnya masuk ke dalam. Jadi ini dasar mengusap perban dengan debu. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu fi rajuli alladhi syujja faghtasala famata inama kana yakfihi ayyatayammama wa yasiba ala jurhi khirqatan summa yamsaha 'alaiha wa yaghsila sa'ira jasadihi. Rawahu Abu Dawud bisanadin fihi dhafun wa fihi ikhtilafun ala rawihi. Wa an Jabirin lan kacerita saking sahabat Jabir radhiyallahu anhu fi rajuli ing dalem wong lanang alladzi kang syujja kang catu sirahe sapa rajul. Faghtasala mongko adus sapa rajul, famata mongko mati sapa rajul. Innama kana angin pastine ono yakfihi apa nyukupi ing rajul yakfihi iku nyukupi ing rajul apa ayat tayammama nyento tayamum sapa rajul wa yaksibalan ngenani wayak sibalan ngenani ala jurhi ing atase jatune rajul khirqatan ing ikatan ing perban utawa ing tali selendang. Sumayam saha mongko ngusap sapa rajul alaiha ing atase khirqa wa yasilalan mbasuh sapa rajul saira jasadi ing sekerine jasate rajul. Rawang riwayatake ing hadis Abu Dawud sapa Imam Abu Dawud bisanadin kelawan sanad fihi kang tetep ing dalam hadis dhafun apa apes. Wa fihi lan iku ing dalam hadis ikhtilafun apa persulahan ala rawihi ing atase rawine hadis. Dari Jabir radhiyallahu anhu tentang menceritakan seorang laki-laki yang terluka di kepalanya. Jadi syujja itu jatuh di kepala. Nah, ketika jatuh di kepala, laki-laki tersebut
memaksa untuk mandi. Nah, setelah mandi, laki-laki itu meninggal. Nah, mendengar cerita itu kemudian Rasulullah bersabda, "Innama kana yakfihi ayatayammama." Sesungguhnya hal itu cukup dengan tayamum, tidak usah mandi. Kemudian yang satu tadi itu dibungkus dengan kain, bukan perban, dengan kain. Khirqatan itu dengan kain. Ini dibungkus dengan kain, kemudian diusap dengan debu. Jadi khirqah tadi diusap dengan debu, kemudian selain itu dibasuh dengan air. Jadi seluruh jasadnya tadi dibasuh dengan air. Jadi caranya seperti itu. Jadi khirqah itu dibungkus dengan kain. Kalau tadi kan dengan jabairo itu dengan perban. Perban itu atau gibsun. Kalau ini khirqah itu dengan kain. Tapi hadis ini dianggap lemah, sanadnya lemah, karena ada persulayan perawinya siapa itu. Wa ani bani Abbasin radhiyallahu anhu maqala minas sunnati alla yusolliya ar-rajulu bitayammumi illa sholatan wahidatan thumma tayammamu lis sholatil ukhra rawahu at-Taruqutni bi isnadin dhaifin jiddan. Wa Ibnu Abbasin lan kacerita saking Ibnu Abbas radhiyallahu muga-muga ngrindani Allah sapa Allah anhuma ing karone Ibnu lan Abbas. Qala matur sapa Ibnu Abbas, rupane atur minas sunnati iku setengah saking sunnah apa Allah yusolliya nyento ora salat sapa ar-rajulu wong lanang bitayamumi kelawan tayamum illa salatan kejaba salat wahidatan kang sepisan. Semua tayamamu mongko nuli tayamum sapa rajul lis sholati maring salat al-ukhra kang weneh. Rawang riwayatake ing hadis ad-Daruqutni sapa Imam Daruqutni bi isnadin kelawan sanad dhaifin kang apes jiddan kelawan banget. Nah, hadis penutup dari bab tayamum itu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang mengomentari tentang tayamum, yaitu di antara sunnah tayamum itu hendaklah seseorang itu satu kali tayamum itu untuk satu sholat fardu. Kemudian ketika seseorang itu mau sholat fardu lagi, ya tayamum lagi. Sehingga dalam syarat tayamum itu disunahkan tayamum ketika sudah mancing waktu sholat. Jadi ketika sudah mendengar adzan itu baru tayamum, jangan tayamum dulu. Karena siapa tahu setelah tayamum kita menemukan air bagi orang yang lifaktil ma, bagi orang yang tidak menemukan air kan gitu. Kecuali kalau orang tersebut sakit seperti tadi yang ditakutkan, dikhawatirkan meninggal itu. Jadi tayamum itu harus dilakukan ketika masuk waktu sholat. Kemudian setelah itu tayamum melakukan sholat fardu satu, misalkan ketika waktu sholat duhur ya sholat duhur. Kemudian nanti biarpun belum batal setelah mancing waktu sholat asar, yo tayamum lagi untuk sholat asar. Itu. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Demikian penjelasan tentang bab tayamum. Semoga bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu alam bisawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Semoga ngaji ini bermanfaat. Semoga lantaran ngaji ini kita diberi tambahan ilmu oleh Allah, semakin hari semakin bertambah ilmu dan hidayah, dan semoga orang-orang tua kita, guru-guru kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kelak fi yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW, dan semoga Rasulullah memaklumi kekurangfahaman kita dalam membaca hadis
Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.